Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan momen di pagi hari yang seharusnya menyegarkan, justru menjadi momen yang paling menyiksa, karena tubuh terasa kaku seperti robot yang kehabisan minyak saat mata baru terbuka dan hendak bangun dari tempat tidur? Lutut rasanya berat sekali untuk ditekuk. Pinggang terasa nyeri seperti ditarik-tarik, dan jari-jari tangan terasa kaku hingga sulit untuk sekadar menggenggam gelas air minum. Rasa sakit dan kaku ini seringkali membuat Bapak dan Ibu merasa malas untuk memulai hari, takut untuk bergerak, dan akhirnya memilih untuk kembali berbaring atau duduk diam di kursi sepanjang hari. Seringkali kita pasrah dan menganggap bahwa nyeri sendi, bunyi gemeretak di lutut, dan rasa pegal linu yang tak kunjung hilang adalah paket wajib yang harus diterima saat usia memasuki kepala 6. Kita berpikir bahwa sendi yang sakit adalah takdir penuaan yang tidak bisa diubah, sehingga kita hanya mengandalkan minyak gosok atau obat pereda nyeri yang dibeli di warung untuk meredakan sakitnya sesaat saja. Padahal, tanpa kita sadari, kebiasaan mengonsumsi obat nyeri terus-menerus justru bisa membahayakan lambung dan ginjal Bapak dan Ibu di masa depan. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya rasa nyeri dan kaku pada sendi tersebut bukanlah murni karena faktor usia tua semata, melainkan karena sendi kita sedang kelaparan nutrisi dan meradang akibat makanan yang salah. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri sendiri, termasuk memperbaiki bantalan sendi yang aus, asalkan kita memberikan bahan baku yang tepat setiap harinya. Salah satu bahan baku ajaib yang sering kita remehkan dan hanya kita anggap sebagai jajanan pasar biasa adalah kacang hijau. Biji kecil berwarna hijau yang ternyata menyimpan kekuatan penyembuhan dahsyat untuk sendi lansia. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa sedih melihat pasien yang datang dengan kondisi sendi yang sudah rusak parah. Mereka datang dengan wajah menahan sakit, berjalan tertatih-tatih, bahkan ada yang sudah menggunakan kursi roda karena lututnya tidak kuat menopang badan. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat tulus untuk membagikan rahasia sederhana namun ampuh ini agar Bapak dan Ibu bisa kembali bergerak bebas, bermain dengan cucu, dan beribadah dengan nyaman tanpa rasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di rumah sehat kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat napas dan kesempatan untuk terus belajar memperbaiki kualitas hidup di usia emas ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk hidup sehat dan tidak mau merepotkan anak cucu masih menyala terang di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membongkar resep rahasia bubur kacang hijau yang bisa bikin sendi Bapak dan Ibu lentur kembali seperti muda lagi, saya memohon dengan sangat hormat dan rendah hati agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda pendaftaran Bapak dan Ibu di komunitas lansia sehat ini. Gratis, selamanya tanpa biaya. Namun, ilmunya insya Allah bisa menyelamatkan masa tua Bapak dan Ibu dari penderitaan sakit sendi. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan mendapatkan tips kesehatan terpercaya yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya, siap sendi sehat tanpa obat kimia, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk dukungan moral dan apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Ibu Sumiati, seorang nenek berusia 67 tahun
yang sangat aktif di kegiatan posyandu lansia. Ibu Sumiati adalah sosok yang periang. Namun keceriaannya perlahan hilang ketika lutut dan jari-jari tangannya mulai terasa sangat nyeri dan bengkak setiap pagi. Beliau bercerita bahwa rasa sakitnya seperti ada jarum yang menusuk-nusuk di dalam tulang, membuatnya kesulitan untuk memegang sendok saat makan. Bahkan untuk mengancingkan baju sendiri pun, beliau butuh bantuan suaminya. Ibu Sumiati datang ke tempat praktik saya dengan wajah yang murung dan penuh kekhawatiran. Beliau takut kalau kondisinya ini akan membuatnya lumpuh dan menjadi beban bagi anak-anaknya yang sudah sibuk bekerja. Beliau mengaku sudah habis jutaan rupiah untuk membeli berbagai macam suplemen tulang dan susu mahal yang diiklankan di televisi. Namun hasilnya nihil dan nyerinya tetap datang setiap pagi. Kata-kata beliau saat itu sungguh menyentuh hati saya. Beliau berkata, dokter, saya rela makan apa saja asalkan saya bisa sholat dengan normal lagi dan bisa gendong cucu saya tanpa rasa takut menjatuhkannya. Kisah Ibu Sumiati ini adalah cerminan dari jutaan lansia di Indonesia yang terjebak dalam mitos bahwa sakit sendi hanya bisa sembuh dengan obat mahal atau operasi penggantian sendi. Beliau nyaris saja putus asa. Namun setelah saya sarankan untuk mengubah menu sarapannya dengan resep bubur kacang hijau khusus selama 1 bulan, keajaiban perlahan mulai terjadi pada tubuhnya. Pengalaman Ibu Sumiati mengajarkan kita bahwa terkadang obat yang paling manjur itu letaknya bukan di apotek, melainkan di dapur kita sendiri, menunggu untuk diolah dengan cara yang benar. Untuk memahami mengapa sendi Bapak dan Ibu bisa terasa sakit, kaku, dan meradang, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan engsel pintu pagar besi di depan rumah. Bapak dan Ibu yang sudah berumur puluhan tahun dan sering terkena panas hujan setiap hari. Agar engsel itu bisa bergerak membuka dan menutup dengan mulus tanpa suara berderit, di dalamnya harus ada lapisan minyak pelumas atau oli yang cukup. Namun, seiring berjalannya waktu dan pemakaian yang terus-menerus, oli pelumas di dalam engsel itu bisa mengering, habis, atau kotor bercampur debu dan karat. Ketika pintu dipaksa dibuka atau ditutup dalam kondisi kering seperti itu, besi akan bertemu besi secara langsung, menimbulkan gesekan kasar, panas, dan suara krek-krek yang menyakitkan telinga. Begitu juga dengan sendi lutut atau jari Bapak dan Ibu. Cairan pelumas alami sendi mulai berkurang, dan bantalan tulang rawan yang seharusnya licin menjadi kasar dan meradang. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan makan sehari-hari yang mempercepat keringnya oli sendi kita dan memicu peradangan hebat tanpa kita sadari? Poin bahaya yang pertama, dan paling sering dilakukan oleh masyarakat kita, adalah konsumsi gula pasir dan makanan manis yang berlebihan, terutama saat sarapan pagi. Kita sering mengawali hari dengan teh manis kental, roti selai, atau kue-kue basah yang penuh gula, dengan alasan untuk menambah tenaga. Padahal, gula yang tinggi di dalam darah akan memicu proses peradangan sistemik atau inflamasi di seluruh tubuh, termasuk di persendian Bapak dan Ibu. Gula ibarat bensin yang disiramkan ke dalam api, membuat radang sendi yang tadinya kecil menjadi berkobar besar, menyebabkan bengkak, merah, dan rasa nyeri yang berdenyut-denyut. Ibu Sumiati yang saya ceritakan tadi, ternyata memiliki kebiasaan minum teh sangat manis setiap pagi, yang tanpa sadar menjadi bahan bakar utama sakit sendinya. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian adalah konsumsi santan yang dipanaskan berulang-ulang, seperti pada sayur lodeh gulai atau rendang sisa kemarin yang dihangatkan lagi. Santan yang dipanaskan berulang kali akan berubah menjadi lemak jenuh jahat yang sulit dicerna dan dapat menyumbat aliran darah mikro yang menuju ke persendian. Ketika aliran darah terhambat, nutrisi tidak bisa sampai ke tulang rawan, sehingga sendi menjadi kelaparan dan proses perbaikan jaringan menjadi terhenti total. Poin bahaya yang ketiga adalah kurangnya asupan protein nabati berkualitas tinggi yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen dan jaringan ikat sendi. Banyak lansia yang mengurangi makan karena nafsu makan menurun atau gigi yang sudah tidak lengkap, sehingga mereka hanya makan nasi dengan kuah sayur tanpa lauk yang memadai. Padahal, protein adalah batu bata yang digunakan tubuh
untuk menambal kerusakan pada bantalan sendi. Tanpa protein yang cukup, sendi akan semakin tipis dan rapuh. Bahaya keempat, yang juga sangat krusial, adalah kebiasaan makan gorengan atau makanan yang digoreng dengan minyak jelantah yang sudah dipakai berkali-kali. Minyak goreng bekas mengandung radikal bebas yang sangat tinggi, yang bersifat merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel di persendian. Mengonsumsi gorengan setiap hari sama saja dengan mengirimkan pasukan perusak ke dalam sendi bapak dan ibu, mempercepat proses pengapuran dan kekakuan sendi. Setelah kita menyadari betapa banyaknya musuh sendi yang bersembunyi dalam makanan harian kita, kabar gembiranya adalah alam telah menyediakan solusi perbaikan yang luar biasa. Solusi ini adalah kacang hijau atau Vigna radiata superfood asli Indonesia yang sering kita anggap makanan biasa, namun memiliki profil nutrisi yang sangat lengkap untuk kesehatan lansia. Kacang hijau mengandung protein nabati yang tinggi, serat vitamin B kompleks dan mineral penting seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Mengapa kacang hijau bisa menjadi penyelamat sendi bapak dan ibu? Jawabannya terletak pada kandungan anti-inflamasi atau anti peradangan alaminya yang bernama viteksin dan isoviteksin. Kedua senyawa ajaib ini bekerja dengan cara menghambat pelepasan zat-zat pemicu radang di dalam tubuh, sehingga bengkak dan nyeri pada sendi bisa mereda secara alami. Ini ibarat bapak dan ibu meminum obat anti nyeri, tapi tanpa efek samping merusak lambung, karena ini berasal dari makanan alami. Selain itu, kacang hijau juga sangat kaya akan magnesium, mineral yang sering disebut sebagai mineral relaksasi bagi otot dan saraf. Kekurangan magnesium pada lansia seringkali menyebabkan otot di sekitar sendi menjadi tegang dan kaku, yang memperparah rasa nyeri saat bergerak. Dengan mencukupi kebutuhan magnesium dari kacang hijau, otot-otot di sekitar lutut dan pinggang akan menjadi lebih rileks, lentur, dan tidak mudah kram. Kandungan protein dan asam amino dalam kacang hijau juga sangat mudah diserap oleh pencernaan lansia yang sudah mulai melambat. Protein ini akan digunakan oleh tubuh sebagai bahan baku untuk memproduksi cairan sinovial atau oli pelumas sendi yang baru. Jadi, rutin makan kacang hijau sama dengan rutin mengisi ulang oli sendi bapak dan ibu agar engsel tulang bisa bergerak mulus kembali tanpa bunyi gemeretak. Lantas, bagaimana cara mengolah kacang hijau ini agar menjadi obat yang ampuh dan bukan justru menjadi penyakit seperti bubur kacang hijau di warung yang penuh santan dan gula pasir? Ini adalah poin yang paling penting, karena cara masak yang salah akan menghilangkan manfaat kesehatannya. Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep bubur kacang hijau Sobat Sehat yang diformulasikan khusus untuk penyembuhan dan perbaikan organ. Langkah pertama, siapkan segenggam kacang hijau kualitas terbaik, kira-kira 100 gram. Lalu cuci bersih dan rendam dalam air bersih selama minimal 4 jam atau semalaman. Proses perendaman ini sangat krusial dan tidak boleh dilewatkan karena berfungsi untuk memecah zat anti-gizi yang disebut asam fitat dan mengaktifkan enzim baik dalam kacang. Perendaman juga membuat kacang lebih lunak, sehingga bapak dan ibu tidak perlu memasaknya terlalu lama yang bisa merusak vitaminnya. Langkah kedua, buang air rendaman kacang hijau tersebut, bilas sekali lagi, lalu masukkan ke dalam panci berisi 3-4 gelas air bersih. Tambahkan 2 ruas jahe merah yang sudah dibakar sebentar dan digeprek. Jahe ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh dan menambah efek anti nyeri pada sendi. Rebus dengan api sedang sampai kacang hijau merekah dan empuk, namun jangan sampai hancur lebur menjadi bubur yang terlalu halus. Biarkan masih ada tekstur kulitnya, karena disitulah serat terbaik berada. Langkah ketiga, dan ini adalah pantangan kerasnya. Jangan gunakan santan kental sebagai gantinya. Untuk memberikan rasa gurih dan tekstur creamy, bapak dan ibu bisa menambahkan sedikit susu almond, susu kedelai, atau krimer nabati yang rendah lemak saat bubur sudah matang dan api dimatikan. Atau, biarkan saja bening tanpa pemutih, karena rasa asli kacang hijau dan jahe sudah sangat nikmat dan menyegarkan. Langkah keempat, untuk pemanisnya, hindari gula pasir putih sama sekali
karena itu adalah sumber peradangan. Gunakan gula aren asli atau gula merah dalam jumlah sedikit saja. Atau lebih baik lagi, gunakan madu murni yang ditambahkan saat bubur sudah hangat, bukan saat mendidih. Madu memiliki khasiat tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk menjadikan menu bubur kacang hijau sehat ini sebagai sarapan rutin setiap pagi. Menggantikan nasi uduk atau lontong sayur yang berat. Makanlah satu mangkuk sedang dalam keadaan hangat. Rasakan sensasi hangat jahe yang menjalar ke seluruh tubuh dan membuat perut nyaman. Konsistensi adalah kunci. Lakukan ini selama minimal 30 hari berturut-turut untuk merasakan perubahan yang signifikan pada kelenturan sendi Bapak dan Ibu. Banyak pasien saya yang awalnya protes dan berkata, "Dok, rasanya aneh kalau bubur kacang hijau tidak pakai santan yang gurih dan manis." Salah satunya adalah Ibu Sumiati. Beliau awalnya merasa tersiksa harus makan makanan yang menurutnya kurang nendang di lidah. Namun, saya beri pengertian bahwa rasa gurih santan dan manis gula itulah yang selama ini menyakiti lututnya, dan beliau harus memilih antara lidah yang dimanjakan atau lutut yang sehat. Setelah 1 minggu memaksakan diri, lidah Ibu Sumiati mulai terbiasa dengan rasa alami kacang hijau yang segar dan tidak bikin enek. Dan keajaiban mulai dirasakan pada minggu ketiga. Saat beliau bangun tidur, beliau menyadari bahwa jari-jari tangannya bisa dikepalkan tanpa rasa sakit, dan lututnya tidak kaku lagi saat diturunkan dari kasur. Beliau datang kembali ke saya dengan wajah berseri-seri dan berkata bahwa sekarang beliau sudah bisa ikut senam lansia lagi tanpa tertinggal gerakan. Selain menyehatkan sendi, rutin sarapan bubur kacang hijau ala Sobat Sehat ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa. Manfaat pertama adalah melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit yang sering dialami lansia. Berkat kandungan seratnya yang tinggi, Bapak dan Ibu akan merasa perut lebih enteng, tidak begah, dan buang air besar menjadi lancar setiap pagi. Manfaat kedua adalah menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena serat larut dalam kacang hijau mampu menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Manfaat ketiga adalah menstabilkan gula darah. Karena kacang hijau memiliki indeks glikemik rendah dan memberikan rasa kenyang yang lama, sehingga Bapak dan Ibu tidak mudah lapar dan tidak tergoda ngemil sembarangan sebelum makan siang. Manfaat keempat adalah meningkatkan vitalitas dan energi. Karena kacang hijau kaya akan vitamin B1 yang membantu mengubah makanan menjadi energi yang siap pakai. Bapak dan Ibu tidak akan mudah mengantuk atau lemas di siang hari, melainkan merasa bugar dan bersemangat untuk beraktivitas. Manfaat kelima adalah menguatkan tulang. Berkat kandungan kalsium dan fosfor alami yang mudah diserap oleh tubuh lansia. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan dan kehati-hatian agar Bapak dan Ibu tetap aman. Peringatan pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat asam urat tinggi, ada kekhawatiran tentang kandungan purin dalam kacang-kacangan. Sebenarnya, purin dalam kacang hijau adalah purin nabati yang jauh lebih aman dibandingkan purin jeroan. Namun tetaplah bijak. Jika sedang serangan akut nyeri hebat, kurangi porsinya atau hentikan sementara sampai nyeri reda. Peringatan kedua, bagi penderita gagal ginjal kronis yang harus membatasi asupan kalium dan fosfor, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter spesialis ginjal Bapak dan Ibu sebelum mengonsumsi kacang hijau setiap hari. Kacang hijau mengandung kalium yang cukup tinggi yang bagus untuk hipertensi, tapi bisa memberatkan ginjal yang sudah rusak parah. Selalu sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing individu. Peringatan ketiga, bagi yang memiliki masalah lambung atau mah yang sensitif, pastikan kacang hijau dimasak sampai benar-benar empuk dan kulitnya pecah agar mudah dicerna. Jika perlu, saring kulitnya di awal-awal konsumsi. Tambahkan jahe secukupnya saja. Jangan terlalu pedas agar tidak memicu panas di lambung. Makanlah secara perlahan dan dikunyah dengan baik meski bentuknya bubur. Peringatan keempat, jangan pernah menambahkan susu kental manis ke dalam bubur ini. Karena susu kental manis itu mayoritas isinya adalah gula,
bukan susu. Menambahkan susu kental manis, sama saja dengan merusak semua usaha sehat kita, dan kembali memberi makan peradangan di sendi. Jadilah konsumen yang cerdas, yang tidak mudah tertipu oleh rasa enak yang menipu. Selain menjaga makanan, saya juga ingin mengingatkan pentingnya menjaga hidrasi, atau asupan cairan tubuh. Sendi yang sehat membutuhkan air yang cukup untuk menjaga kekentalan cairan pelumasnya. Seringkali lansia malas minum karena takut beser. Padahal, dehidrasi membuat sendi menjadi kering dan kaku. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu minum air putih hangat yang cukup setiap hari di sela-sela aktivitas. Dukungan dari keluarga juga sangat penting dalam membangun kebiasaan baru ini. Mintalah tolong kepada anak, menantu, atau pasangan untuk membantu menyiapkan atau merendam kacang hijau di malam hari. Jadikan sarapan bubur kacang hijau ini sebagai kebiasaan keluarga, karena yang muda pun butuh investasi kesehatan sendi sejak dini. Makan bersama akan terasa lebih nikmat dan memotivasi Bapak dan Ibu untuk terus konsisten. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah tetaplah bergerak aktif semampu. Bapak dan Ibu, makanan sehat adalah bahan bakunya, sedangkan gerakan fisik adalah pompa yang mengalirkan nutrisi tersebut ke dalam celah-celah sendi. Lakukan jalan kaki ringan di pagi hari, senam jari, atau sekadar peregangan di kursi sambil menonton TV. Jangan biarkan sendi Bapak dan Ibu mati rasa karena diam terlalu lama. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh manfaat ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Nyeri sendi di masa tua bukanlah hukuman mati yang harus diterima pasrah, melainkan sinyal tubuh yang meminta perbaikan gizi. Dengan mengganti sarapan pemicu radang dengan bubur kacang hijau yang kaya nutrisi, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah terbaik untuk tubuh yang sudah setia menemani puluhan tahun. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus bergantung pada obat pereda nyeri yang berisiko, atau mulai merebus kacang hijau di dapur? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan alami ini, demi masa tua yang mandiri, aktif, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga. Satu mangkuk bubur kacang hijau besok pagi bisa menjadi langkah awal menuju kebebasan gerak yang Bapak dan Ibu impikan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup alumni, atau tetangga sebelah rumah. Jangan biarkan ilmu sederhana, namun berharga ini, berhenti di Bapak dan Ibu saja. Karena satu kali klik, tombol share dari Bapak dan Ibu, bisa jadi adalah jawaban doa bagi teman yang sedang menangis, menahan sakit lututnya. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat bagi sesama. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya, agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya, insya Allah, saya akan membahas tentang cara mengatasi perut buncit dan keras pada lansia yang sering bikin sesak napas. Hanya dengan ramuan herbal pembersih usus. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para lansia yang merasa perutnya begah. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan sendi yang kuat untuk melangkah. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan bagi kita semua. Akhir kata, makanlah kacang hijaumu, gerakkan kakimu, dan nikmati hidup sehat tanpa nyeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.